Apa? Drama hari ini. Siapa saja bisa duduk dan makan bersama. Keberaniannya patut dipuji. Yuzi, aku sedang diet. Aku tidak makan daging di malam hari. Aku ingin kamu memakannya. Gao Jie ini makan lebih banyak. Jangan mengambilnya. Karena terlalu percaya diri dan memilih untuk meninggalkanku. Mengapa aku masih harus menyimpannya bersamaku? Akan selalu ada seseorang yang mengerti betapa berharganya dia. Dia meninggalkanmu mungkin karena kamu tidak tahu bagaimana menghargai. Akhirnya, si jalang itu pergi. Yuzi makan lebih banyak. Bisakah aku menemani MU untuk makan sesuatu? Baiklah, kurasa kita harus menganggap ini sebagai makanan diet lagi. Kamu harus menjaga dirimu sendiri. Kalau tidak, bagaimana kamu bisa merawat Sui Xiao Company? Sui Xiao Company, kukira itu tanggung jawabmu. Kamu benar-benar mampu. Mungkin setelah beberapa tahun, aku bisa menjadi bos yang santai. Bukankah itu menyenangkan? Kemampuan desainku masih dalam pemulihan. Tidak peduli seberapa luar biasa inspirasinya. Jika aku tidak bisa menggambarnya, bagaimana aku bisa disebut Sebagai desainer, aku seharusnya tidak menjadi satu-satunya harapanmu. He Wenweng juga luar biasa. He Wenwen. Dia sudah pindah ke Rui Hua Company. Apakah dia pergi karena dia kesal denganku? Setiap orang memiliki ambisinya sendiri. Lagi pula Huarui juga bisnis besar. Wajar saja kalau dia pergi. Jangan terlalu dipikirkan. Oh iya. Di sana tadi kamu. Yakin kamu baik-baik saja? Lagi pula semua ini sudah terjadi. Tuhan juga sudah menghukum saya dengan mengambil kembali bakat saya. Saya lelah terlibat dalam hal ini, atau mencari tahu siapa yang memanfaatkan siapa nanti. Satu-satunya yang akan saya lakukan adalah merawat ibu, membuka lembaran baru, memulai hidup baru. Kedua sisi ini dan tambahkan beberapa elemen stramine. Ya tapi, kalau tempat ini dengan Pak Si, Kabar buruk. Bos Lei sudah mengirimkan salinan surat pengacara kepada kita. Surat pengacara? Boleh saya lihat? Simpan dulu hal ini dari staf lainnya untuk sementara. Jalankan bisnis seperti biasa hari ini. Gao Jie dengan saya akan pergi menanyakan bos Lei hal ini sekarang juga. Lakukan pekerjaanmu. ayo pergi. Datang. Pak Gao, silakan masuk. Ayo kamu di sini. Hari ini saya akan mengajakmu keluar. Apa kamu suka? Hebat. Jangan bohong ya. Tentu saja, mana mungkin saya bohong sama kamu? Bagus sekali. Saya akan keluar bermain. Pisang ini dia. Hebat.
Saya memanggil kalian berdua ke sini karena saya ingin penjelasan. Kenapa sih The Wheel of Time ini menjadi desain perusahaan Rui Hua? Bos Lei. Ini pasti desain orisinal perusahaan Sui Xiao. Saya bersedia menjamin dengan harga diri saya. Tidak mungkin ada plagiarisme. Harga dirimu? Kamu pikir itu berharga? Gao Hui dari perusahaan Rui Hua telah mengirimkan surat pengacara ini kepada saya Dan memperingatkan kami untuk tidak menggunakannya lagi. Mereka memiliki sertifikat hak cipta dari desain ini. Gao Hui? Aku sangat mempercayaimu. Dan apa yang kamu lakukan? Kamu membalasku dengan desain yang plagiat. Kamu adalah penipu. Bos Lei, pasti ada kesalahpahaman. Ada yang telah mengutak-atik ini. Baiklah, lalu mengapa kamu tidak memberitahuku? Bagaimana surat sialan ini bisa terjadi? Jika roda waktu berhenti, palai baku harus disingkirkan dari tempatnya. Benar? Ini sangat rapuh. Setiap kesalahan dapat segera mengubah harta karunku menjadi sampah. Camel, apakah kamu terlalu bodoh untuk menyadari ini? Bos Lei, aku benar-benar bisa memahamimu. Tetapi aku masih ingin meminta sedikit waktu. Kami akan menyelidiki hal ini. Tentang apa? Mereka sudah memiliki sertifikat hak cipta. Kamu ngomong kosong. Penepu Supertemo adalah jenis orang yang paling aku benci. Sekarang silakan keluar dari kantorku. Dan siapkan kompensasimu. Dokter, bagaimana keadaannya? Tuan Gao. Kondisi pasien semakin membaik. Apakah itu berarti dia bisa mendapatkan kembali semua ingatannya dan menjadi orang normal lagi? Ini tepatnya apa yang kami coba capai. Tapi obat hanyalah satu bagian dari perawatan. Kerjasama pasien dan keluarga sangatlah penting. Kerjasama yang baik sama dengan setengah keberhasilan dari perawatan. Tolong beritahu aku apa yang harus kulakukan. Kalau kamu bisa menemukan beberapa foto lama, video, atau coba ceritakan lebih banyak padanya tentang hal-hal yang pernah kalian alami bersama sebelumnya, itu akan membantunya mengingat beberapa kenangan. Foto video. Kenangan bersama. Melalui proses mengingat kembali, sebuah rangsangan yang baik akan dihasilkan pada korteks serebral pasien. Aku mengerti. Masuk. Pak, si ini dokumennya. Baru saja dikirim oleh Bos Lei. Baik, kembali bekerja. Baik. Wah, jumlahnya banyak sekali. Kita tidak boleh teralihkan saat ini. Keadaannya mendesak. Karena jika kita bisa menemukan pengacara yang cocok, Kamu sudah pulang, aku juga sudah di rumah. Ayo masuk. Bukin. Aku membeli beberapa makanan di jalan pulang. Ini semua adalah favorit Bu Gao. oh ya, jangan lupa ini. Bilang saja padanya. Ini dibeli oleh Pan Yu. Bukan aku. Mengerti. Bukin, kau tahu Xiao Jie juga sibuk. Tolong perhatikan kehidupan mereka lebih Tidak baik lagi. masalah, Pak Gao. Air. Aku pergi dulu. Tidak. Jangan tinggalkan aku. Lihat. Kamu sudah seharian bersamaku. Tapi Xiao Jie juga butuh kehadiranmu. Benarkan. Kamu tinggal dengan Xiao Jie selama beberapa hari. Aku akan ajak kamu main lagi. Segera. Oke. Kamu janji. Tentu saja. Yuzi, lihat ini. Kalau aku tidak melihat desain perusahaan Sui Xiao secara tidak sengaja di kantor Bos Lei, pada waktu itu, aku khawatir kita akan dilanggar kali ini. Desain ini dibuat oleh desainer baru di grup mozaik kita.
Aku tidak tahu bagaimana Gao Jie mendapatkan ini. Dia sudah keluar dari perusahaan Rui memalukan baginya untuk masih desain di grup mozaik kita. Aku tidak bermaksud jahat padanya. Hanya saja jika dia berani melakukan hal seperti ini, maka aku berani mengeksposnya. Plagiarisme adalah batas dasar yang tidak boleh disentuh oleh seorang desainer. Aku pikir dia hanya bermain licik dalam hal pikiran. Ini benar-benar tidak terduga. Untungnya desainer ini telah mengambil tindakan pencegahan. Dia mendaftar ke kantor hak cipta lebih awal. Kalau tidak akan sulit membedakan yang benar dan salah. Aku tahu bahwa kau dan Bosley memiliki kerjasama di Institut Gemologi. Jadi apa yang aku lakukan tentang masalah hak cipta ini agak memalukan. Tapi aku melakukan ini untuk perusahaan Rui Hua. Kamu melakukan ini untuk perusahaan. Apa yang kamu lakukan? Pasti benar. Aku akan pergi dulu. Dasi kamu miring. Nona Gao, silakan masuk. Terima kasih. Benar-benar tak terduga kamu akan membantu sebanyak ini. Mengingat aku cuma seorang pemula, aku takkan pernah mengizinkan wanita lain berbagi barang-barangku. Wanita brengsek seperti Gao Jie telah melakukan banyak hal menjijikan, tapi mereka tak pernah dihukum dengan pantas. Aku tak bisa membiarkannya begitu saja. Jangan khawatir, aku akan membantumu menegakkan keadilan. Wah, betapa mengerikannya. Ketika seorang pencuri bisa saja berlagak sombong. Gao Hui, kau jelaskan padaku, bagaimana caranya kau mencuri desain yang kami buat untuk Bosley? Dan bagaimana bisa kau berbohong tanpa rasa malu sedikit pun? Kau yang telah mencuri Gan Hiwenwen. Lalu sekarang kau berteriak maling? Apa yang kau bicarakan? Apa hubungannya dengan Hiwenwen? Ada hubungannya. Namanya Hiwenwen. Jelas-jelas tertulis pada sertifikat pendaftaran hak cipta. Dan ini sudah disetujui oleh pemilik hak cipta. Sekarang desain ini menjadi milik perusahaan Rui Hua. Memalukan sekali dirimu. Siapa sebenarnya yang memalukan? Yah, kurasa kau belum mendapat cukup pelajaran dari Yuzhi waktu itu. Gao Jie, aku bersumpah akan menghentikanmu. Jangan pernah bermimpi mendapatkan keuntungan apapun dengan cara-cara curang. Mengetahui untuk tidak menjiplak desain orang lain adalah batas bawah. Sebagai seorang desainer, kau dan aku dulu bersaing di panggung yang sama. Tapi sekarang, kurasa aku salah mengira batu sebagai emas. Kau memutarbalikkan fakta. Apa masalahmu, Nona Gao? Kau mengulangi trik lama lagi. Mencuri barang orang lain, lalu berpura-pura menjadi korban. Kenapa kamu diam saja? Kupikir itu keahlianmu untuk menghadapi hal seperti ini. Kamu juga percaya. Sekarang aku mengerti. Benar-benar tidak ada kepercayaan di antara kita. Jangan ucapkan kata ini padaku. Kamu tidak pantas. Baronnya kamu berbicara pada dia seperti ini tanpa malu. Kamu pikir kamu belum cukup menyakitinya. Mama bukin aku pulang. Xiao Jie. Xiao Jie, ayo makan. Apakah hari ini hari raya? Makanan ini adalah permintaan mamamu. Khusus minta aku beli.
Katanya, semua ini favoritmu. Xiao Jie kurus, Xiao Jie harus makan lebih banyak. Baiklah, kamu makan malammu. Aku pergi dulu. Besok pagi aku akan datang tepat waktu. Kamu sudah lelah seharian, sampai jumpa besok. Sampai jumpa. Dah makan yang banyak. Xiao Jie duduk. Kamu suka ini? Mama, apakah menurutmu aku pembawa sial? Aku selalu membawa nasib buruk pada orang yang peduli padaku. Perusahaan Xicheng dulu punya kesempatan untuk sukses di dunia dengan desain Pak Laiba. Tapi sekarang masuk dalam masalah besar. Aku sangat khawatir. Aku tidak tahu apakah pengacara bisa menemukan solusi yang baik. Kalau tidak, perusahaan Shuiziao harus mengganti sejumlah besar uang. Jika itu terjadi, studio Xicheng benar-benar akan hancur. Ganti rugi. Tunggu. Milikku, ini dia. Kamu mau memberikannya padaku? Ingat untuk mengembalikannya padaku. Saya janji. Ini. Saya meminta kalian berdua untuk datang ke sini, karena saya ingin membahas masalah ekuitas dengan kalian. Baru-baru ini penyelidikan menunjukkan bahwa Yo Weixian dan ekuitas ayahmu diambil alih oleh Fancy. Saya telah melakukan beberapa penelitian tentang peraturan perusahaan pada saat itu untuk membujuk Yo Weixian membeli saham. Dia dijanjikan oleh setiap pemegang saham bahwa mereka akan melepaskan preemptif dari perjanjian transfer yang dibuat dalam peraturan sesuai dengan permintaannya. Yang berarti setiap pemegang saham di perusahaan dapat dengan bebas membeli dan menjual saham mereka sendiri tanpa izin dari orang lain. Kamu mengatakan bahwa Fancy bisa melaksanakan hak pemegang saham tanpa izin kita. Tepat sekali. Fancy memiliki saham perusahaan kita. Bahkan jika dia tidak memegang saham, dia masih bisa menyuarakan kepada manajemen kita. Jadi kita ada di ujung tanduk sekarang. Ini adalah maut. Kita seharusnya tidak memperkenalkan Yo Weixian. Membuang-buang waktu untuk membahas masa lalu. Untungnya, ekuitas yang kita pegang secara keseluruhan lebih dari setengah. Yang berarti, kita bisa mengendalikan situasi perusahaan Rui Hua. Kalian berdua harus memperhatikan ekuitas kalian sendiri. Jangan pernah menggunakannya siapapun yang meminta. Pastikan tidak ada masalah lain. Jangan khawatir, Nenek. Nanti aku akan memeriksanya dengan teliti untuk melihat apakah ada bug. Katakan padaku tidak ada masalah dengan ekuitas yang aku gadaikan di perusahaan. Tentu saja. Tapi, kapan kamu akan membelinya kembali? Kita punya kesepakatan tentang tenggat waktu. Sejujurnya, aku agak kekurangan uang belakangan ini. Aku tahu, jangan khawatir. Aku janji akan menebusnya sebelum tenggat waktu. Oke, kamu harus cepat. Dan aku akan mengurus urusanmu. Baiklah. Xicheng.
Apa kata pengacara? Kemarin, Tidak ada cara yang baik. Pengacara bilang, masalah terkait hak cipta. Kalau kita tidak punya bukti kuat untuk membuktikan bahwa kita mendesain sebelum mereka mendaftarkan, akan sulit untuk membalikkan kasus ini. apa He Wenwen melakukan ini? Hal yang ekstrim. Karena aku, Ini tidak ada hubungannya denganmu. Ini salahku, aku ceroboh. bagaimana kalau aku mencoba berbicara dengannya? Jangan. Karena dia sudah mendaftarkan hak cipta. Dia pasti sudah punya niat untuk menargetkan kita sejak awal. Kalau tidak ada cara lain, aku bisa menjual perusahaan untuk ganti rugi. Kamu tidak bisa melakukan itu. Kamu sudah mencurahkan seluruh hatimu ke perusahaan ini. Tidak bisa dihancurkan seperti ini. Kita akan menemukan cara lain. Cara apa? Aku bisa pergi menemui staf perusahaan Ruihua dan memohon kepada mereka untuk menjual hak cipta kepada kita. Tidak. Jangan memohon kepada mereka. Gao Hui itu, atau Yusi itu, mereka tidak akan memberikan wajah baik kepadamu. Aku lebih baik membiarkan studionya tutup daripada melihatmu dihina oleh mereka di perusahaan Ruihua. Jangan terlalu khawatir. Aku sudah menghubungi beberapa teman untuk membicarakan penggalangan dana. Jadi aku harus pergi sekarang. Ya, kamu pergi saja. Gao Jie. Jangan lakukan hal yang sedang kamu pikirkan. Aku bisa menangani ini. Kamu yang membuat kesalahan. Tapi kenapa seperti kamu yang berada di posisi moral yang tinggi? Kamu bilang aku punya rencana cadangan untuk hubungan kita. Dan bagaimana dengan kamu? Pernahkah kamu menganggapku sebagai pilihan pertamamu? Bahkan sekalipun. Gao Jie, apa yang kamu ragukan? Setelah apa yang Si Cheng lakukan untukmu dibandingkan dengan menyelamatkan perusahaan Si Cheng dihina oleh Yuzi, itu bukan apa-apa. Ini dirancang bersama oleh ibuku dan aku. Semua sampel ada di sini. Ini sangat cepat. Aku mengawasi mereka sendiri sepanjang waktu. Kurasa mereka tidak berani menunda. Menurutmu desain bergaya Tiongkok ini bagus? Untuk menyesuaikan dengan grup Sujin, ibuku sudah meneliti berkas yang tak terhitung. Oh iya. Bagaimana kabar konferensi persnya? Aku baru saja mau membahas ini denganmu. Untuk membawa gaya yang sesuai dengan ornamen ini, aku ingin tata letak lokasi konferensi pers juga dirancang dengan gaya tradisional Tiongkok. Menurutmu warna apa yang lebih baik? Merah atau yang lain? Kurasa merah boleh saja, tapi terlalu mencolok. Aku tidak mau merah, ganti yang lain. Kamu lebih suka warna apa? Mr. Yu, ada seorang wanita bernama Gao Jie yang ingin bertemu denganmu. Tolak dia. Maaf MS Gao, Mr. Yu sedang rapat. Dia tidak bisa menemui Anda sekarang. Tidak apa-apa, aku bisa menunggunya. Mengapa Gao Jie ada di sini? Bagaimana dia bisa datang ke sini tanpa malu setelah dia menipu perasaan Mr. Yu? Kamu bilang begitu. Mr. Yu, kenapa kamu di sini? Kamu tidak diterima di sini, pergi. Aku benar-benar punya masalah besar untuk Yushi. Aku tidak peduli masalah apa yang kamu punya. Kamu tidak punya kualifikasi untuk bertemu Yusi lagi. Receptionist. Beritahu security
Rui Hua Company bukan Oleh tempat yang sembarang bisa orang. diakses. Baik. Aku sudah membahas beberapa detail dengan Yuzi tentang konferensi pers besok lusa. Konferensi pers. Konferensi pers grup Sujin. Aku hanya ingin membantu Yuzi tentang... Maaf Nona, apakah kamu tahu departemen mana yang kamu ikuti? Terakhir kali, kau menemaninya pergi ke kantor Lei Xiangdong dan menariknya ke sisimu untuk terlibat dalam Institut Penelitian Perhiasan. Aku menganggap apa yang kamu lakukan sebagai kontribusi hanya untuk perusahaan. Dan sekarang, kamu langsung membantu grup Sujin untuk menjadi tuan rumah konferensi pers. Aku meminta kamu untuk mencari tahu, apa tugas sebenarnya kamu? Baiklah. Aku tahu aku anggota grup Mosaik. Aku janji ini yang terakhir kali. Kamu ada waktu malam ini kita bisa makan malam bersama. Dan aku ada beberapa urusan bisnis untuk dibicarakan denganmu. Tidak, aku ada rapat. Kamu ngapain di sini? Aku. Itu barang-barang kamu. Ambil saja. Aku tidak butuh lagi. Kamu bisa langsung buang saja. Aku di sini untuk memohon padamu untuk memotorisasi desain Pak Laiba kepada perusahaan Shui Xiao dan bekerja sama dengan kami. Aku tidak percaya. Bagaimana kamu masih bisa begitu tidak tahu malu? Kalau aku tidak bisa dapat izin kamu hari ini, aku tidak akan pergi dari sini sampai kamu bilang iya. Terserah. Kenapa kamu masih di sini?
Aku tidak akan mengganggu kamu terus. Kalau kamu mau bicara denganku, Kamu memintaku untuk memberi kesempatan kepada perusahaan Si Cheng. Kenapa kamu pikir aku masih akan membantumu? Apa kamu pikir kamu belum mengambil cukup banyak dari aku? Kenapa kamu begitu terobsesi dengan merebut? Kamu pikir aku berhutang apa padamu? aku tidak tahu bagaimana mengubah pandanganmu tentang aku. Dan juga aku di sini bukan untuk bertengkar denganmu. Tapi aku tahu bahwa Si Cheng benar-benar desainer berbakat di bidang ini yang reputasinya tidak seharusnya dihancurkan seperti ini. Apa yang kamu katakan tidak lebih dari menunjukkan kepedulianmu yang besar terhadapnya dan menyalahkanku karena merusak bakat hebat seperti dia. Benar kan? Kenapa kamu tidak memintanya untuk memperbaiki ini? Aku ingin memberikan ini padamu. Terima kasih telah membawakan aku harapan. Kamu masih menyimpan daun ini? Tentu saja. Ini adalah hadiah pertama yang kamu berikan padaku, jadi aku pasti harus menjaganya dengan baik. Presiden. Benar-benar tak disangka kalau kamu masih mau menemuiku. Aku sudah benar-benar menyadari kesalahanku tentang apa yang terjadi sebelumnya. Maafkan aku. Aku telah mengecewakanmu. Tidak mungkin mengatakan bahwa aku tidak marah. Kamu adalah generasi penerusku. Dan kamu telah mengkhianati kepercayaanku. Tapi aku selalu menunggu penjelasan darimu. Aku yakin kamu sudah tahu segalanya tentang apa yang terjadi di keluargaku, Mu Ziun. Kecuali kakek dan ibuku. Dia adalah saudara satu-satunya. Setelah apa yang terjadi pada ibuku, bibiku datang merawatku seperti seorang ibu. Selama bertahun-tahun, dia berusaha keras menjagaku, seolah aku adalah anaknya sendiri. Ibuku, biaya pengobatan, dan biaya sekolahku selama ini dibiayai oleh bibiku. Jadi demi membalas budi, kamu memilih memberikan saham keluarga Yu kepada Mu Ziun? Bukan seperti itu. Aku tak pernah membayangkan kalau bibiku akan melakukan hal ini. Aku pikir aku tak pernah menyangka bahwa suatu hari bibiku akan mengkhianatiku. Meskipun kamu telah membuat beberapa keputusan yang salah, tapi aku bisa melihat bahwa kamu juga sudah membayar beberapa harga dengan menyakitkan. Aku tidak akan menyalahkanmu karena kesalahan Mu Ziun. Terima kasih, Nenek. Terima kasih, Presiden. Baiklah.
Ayo kita bicara tentang apa yang baru saja terjadi padamu. Apa sebenarnya yang sedang terjadi dengan pelanggaran hak cipta perusahaan Sui Xiao? Kamu adalah seorang desainer berbakat, dengan ambisi yang besar. Aku tidak percaya bahwa kamu akan menjiplak dari orang lain. Sebenarnya, desain ini bukan aku yang menggambarnya kali ini, si Cheng yang melakukannya. Kali ini aku hanya memberikan beberapa ide. Si Cheng lah yang melakukan semua pekerjaan yang melelahkan itu. Jadi, inilah alasan mengapa aku harus menahan diri dan datang menemuimu. Saya dengan tulus meminta perusahaan tidak melibatkan si Cheng dan perusahaan Sui Xiao. Karena diriku, ketika menangani masalah ini. Kamu tidak menggambar ini? Mengapa? Karena aku tidak akan pernah bisa menggambar desain apapun lagi. Aku sudah kehilangan kemampuan untuk mendesain selamanya. Kamu tetap harus menjaga dirimu sendiri. Lagi pula kamu punya ibumu untuk diurus. Aku sudah menunjuk Yui dan Yuzi untuk mengelola masalah produk-produknya. Aku tidak bisa langsung menjawabmu. Aku harus mendiskusikan ini dengan mereka. Aku sangat menghargai pengertian dan dukunganmu. Izinkan saya pergi dulu. Anda tidak menggambar ini. Mengapa? Karena saya tidak akan pernah bisa menggambar desain lagi. Bagaimana dia bisa kehilangan kemampuan desainnya? Apakah karena apa yang terjadi pada pertunangan kita? Tapi dialah yang menjebak saya. Mungkinkah dia tidak tahu konsekuensinya? Atau dia berbohong lagi? Yankai, tolong selidiki sesuatu untuk saya. Baru-baru ini desain grup mosaik sangat buruk. Lihat sampah yang Anda kirimkan sendiri. Jika Anda masih mempertahankan standar ini, di kuartal berikutnya, Anda bisa bersiap untuk membubarkan departemen desain. Rapat selesai. Yui. Apakah itu karena saya telah membantu Yuzi baru-baru ini? Jadi Anda kesal. Ini tidak adil. Saya adalah desainer utama di grup mosaik. Hanya karena desain bersama ibu saya dan saya melibatkan kerjasama dengan grup Sujin. Anda tidak tahu, saya pikir Anda sudah melupakan bahwa Anda adalah anggota grup mosaik. Bagaimana mendesain adalah pekerjaan profesional Anda. Anda pergi mencari tahu sendiri. Yudi, saya masih ingin bertanya. Anda tidak memenuhi syarat untuk berbicara dengan saya. Apakah Anda orang yang bertanggung jawab atau pacar bos dari perusahaan Sui Xiao? Minta si Cheng berbicara dengan saya. Ini adalah otorisasinya. Lihatlah. Desainer He Wenwen. Mr. Yu, kamu mungkin tidak tahu tentang ini.
Desainer ini, 1 bulan yang lalu, adalah anggota dari perusahaan Sui Xiao, dan waktu pengunduran dirinya, tepat ketika Gao Jie dan aku, telah menyelesaikan desain dari The Wheel of Time. Aku tidak tertarik dengan apa yang terjadi di antara kalian. Tapi kali ini, hak cipta desain Palaiba pasti milik perusahaan Ruihua. Kami bisa memilih untuk tidak menuntutmu. Sedangkan syaratnya adalah kamu dan Gao Jie harus mengikuti proses pasca produksi Palaiba sampai selesai. Tentu, Palaiba adalah utamanya hasil kerja kami, jadi sudah menjadi tanggung jawab kami mengikutinya sampai selesai. Lagi pula, setelah pekerjaan selesai, produk ini akan dikirim ke New York untuk pameran dan hanya akan berpartisipasi atas nama perusahaan Ruihua dan Bosley. Perusahaan Sui Xiao tidak akan disebutkan. Yuzhi, jujur saja, aku benar-benar tidak percaya bahwa kamu akan bekerja sama denganku di awal. Aku di sini hanya karena Gao Jie telah membujukku berkali-kali. Sui Xiao yang mendesain ini, dan kami yang membuat ini. Dan sekarang kamu memberitahuku bahwa kamu akan menghapus nama kami? Maaf. Pria yang berintegritas tidak akan menerima belas kasihan. Aku lebih baik menjual perusahaanku daripada mengatakan ya pada perjanjian ini. Palaiba awalnya adalah desain kami, mengikuti sampai produksi selesai. Itu sudah sepantasnya. Kalau tidak, setelah selesai, akan dikirim ke New York atas nama Ruihua. Tuan Lei yang akan mengirimkannya ke pameran. Tidak ada lagi yang menyebut Sui Xiao. Yuehi, saya tidak percaya sejak awal bahwa Anda bisa bekerja sama dengan saya. Gao Ye mengguyuk berulang kali. Kemudian saya ingin datang dan mencoba desain Sui Xiao dan pembuatan Sui Xiao, tapi perlu menghapus nama Sui Xiao. Maafkan saya, tuan-tuan tidak menerima sedekah. Saya baru saja menjual Sui Xiao. Saya tidak bisa setuju dengan perjanjian ini. Anda cukup bangga. Tapi tahukah Anda, siapa yang memberi Anda kebanggaan ini dan siapa yang memberi Anda kesempatan ini? Tahukah Anda berapa kali Gao Jie memohon kepada saya tentang ini? Apakah kebanggaan si Cheng Anda berdasarkan permohonan seorang wanita? Dalam hal ini, dia lebih tenang daripada Anda dan lebih jelas. Jika saat ini Anda tidak tahu bagaimana menyesuaikan diri dan tidak tahu bagaimana mengalah, maka itu tidak ada Palaiba. Saya pikir Sui Xiao Anda tidak akan pernah jauh. Kita berdua adalah komandan perusahaan. Anda harus memahami itu. Semangat tidak bisa menyelesaikan apapun. Saya mendengar Lei Xiangdong berkata, roda waktu sedang bersiap untuk mengadopsi kombinasi teknologi Cina dan Barat. Gao Jie berulang kali menyebutkan bahwa Anda luar biasa. Maka desain yang bagus harus memiliki produksi yang luar biasa untuk kontras. Karena kami Ruihua setuju bekerja denganmu. Kenapa tidak kamu manfaatkan kesempatan ini dan gunakan dengan baik keahlian dalam grup kustomisasi Ruihua? Lepaskan apa yang kamu sebut harga diri pribadi. Pikirkan baik-baik. Ruihua adalah satu-satunya pilihanmu. Terima kasih. Sama-sama. Ada apa? Kamu cari aku kenapa? Yuzi, aku mau tanya sesuatu. Sudahkah kamu berdamai secara pribadi? Sui Xiao? Hak cipta juga dimiliki oleh Ruihua. Biarkan mereka yang menindaklanjuti gratis. Itu tidak buruk kan? Aku tidak setuju. Aku punya hak untuk memutuskan urusan perusahaan.
Gao Jie. Semuanya sudah selesai. Bagaimana? Apa dia bertanya sesuatu? Tidak. Grup custom Ruihua terlibat dalam produksi. Dan hak cipta dimiliki oleh Ruihua. Mungkin kali ini, kita berdua akan menjadi artisan gratis. Kenapa kamu janji? Dia sudah jelas mengatakan akan mempermalukanmu. Tidak, aku akan cari Yushi. Gao Jie. Jangan pergi. Ini adalah hasil terbaik sejauh ini. Aku sudah memikirkannya. Langkah selanjutnya adalah terus bekerja di Ruihua. Aku bisa menanganinya sendiri. Kamu tidak perlu pergi. Bagaimana itu bisa? Aku juga punya setengah tanggung jawab dalam hal ini. Bagaimana bisa aku membiarkanmu pergi sendirian? Kamu. Apakah kamu terlalu takut memikirkan Yushi? Atau kamu pikir aku terlalu lemah? Tidak. Baiklah, aku janji padamu. Kita pergi bersama. Selamat pagi tuan-tuan. Sudah sarapan belum? Kami orang tua. Tidak punya latar belakang. Dan tidak bisa diandalkan. Aku hanya bisa menjaga diriku sendiri. Dan makan sarapan kami sendiri. Di sini. Siapa yang belum sarapan? Cepatlah. Keluar. Ruihua kami kecil. Makanannya sederhana, tidak bisa menampung. Orang yang tidak tahu berterima kasih. Mr. Chai, tolong jangan bicara seperti itu. Aku selalu menghormati kalian semua. Kami orang tua. Seharusnya kami mengajarkan segalanya. Selain itu, kami juga tidak punya saham di Ruihua. Jangan repot-repot dengan kami. Aku bilang, sudah terlambat. Lakukan apa yang kamu lakukan. Yushi, dia bilang padaku sebelumnya. Dia bilang bahwa kali ini bros ini dibuat oleh kelompok kustomisasi kami dan Shui Xiao bersama-sama. Mr. Zheng, ini brosnya. Tolong lihatlah. Kenapa kamu tidak minum tehnya? Minumlah. Kenapa tidak minum teh? Mr. Chai, saya ingin tahu, bagaimana saya bisa membantu Anda? Saya ingin menambal. Saya tidak berani mengganggu Anda. Tambalan bros. Itu membutuhkan jenis foil emas yang tipis. Saya tidak berani bernapas saat saya melakukannya sendiri. Kemudian seseorang yang muda dan energik akan datang dan membuatnya. Kalau ini meledak, perlu mengulang semuanya. Periode konstruksi tertundakan. Ya. Saya tidak ingin orang lain ikut campur juga. Kerajinan barat mereka berbeda dengan gaya Tiongkok kuno saya. Lakukan saja secara terpisah. Pisahkan mereka. Namun prosesnya berbeda dan pengelasan dilakukan secara terpisah. Saya khawatir akan ada masalah. Masalahnya juga masalah kerajinan asing itu. Apa yang salah dengan ribuan tahun kerajinan kita? Benar. Baiklah. Mr. Chai dan Mr. Lin. Bros ini adalah atas nama Ruihua. Jadi juga mewakili wajah Ruihua. Tidak peduli apa yang kita pikirkan secara pribadi. Itu harus sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Kita hanya melakukan pekerjaan kita sendiri. Oke. Tidak masalah. Para master, normal saja memiliki emosi untuk saya. Biarkan saya melakukan hal lain. Biarkan semua orang tenang dulu. Bagaimanapun juga kita bahas soal perusahaan. Mr. Zheng. Meja kerja mana? Yang bisa saya pakai? Pakai yang biasa saja. Oke.
Orang-orang tua ini, bau satu lebih parah dari yang lain. Mereka tidak mengganggu kamu? Tidak. Kasih tahu saya, kalau butuh bantuan. Cuma brooch-nya terlihat cantik. Sebenarnya, ini sangat rumit. Mungkin agak sulit untuk membuatnya terlihat bagus. Memang ada beberapa bagian yang cukup sulit, dan jadwalnya ketat. Kalau kamu ikuti langkah-langkah sebelumnya, mungkin hasilnya tidak ideal. Lihat ini. Karena brooch ini menggabungkan kerajinan timur dan barat yang berbeda, jadi kita harus memisahkan prosesnya. Lalu di tahap ini, proses kisi jendela. Ada juga pengamplasan dan penyisipan mutiara induk. Kita serahkan ke para master. Mosaik Paraiba melibatkan teknologi baru. Kami yang akan menyelesaikannya. Kerajinan baru, utamanya berperan sebagai pendukung dan pinjaman. Buat kami tidak masalah besar. Tapi kalau ingin dikombinasikan dengan kerajinan lama, dan mencapai hasil yang seragam, diperlukan kerjasama kedua belah pihak sangat tinggi. Dan peralatan yang digunakan, proses lama dan baru juga berbeda, standar tegangan yang berbeda, dan standar suhu. Kita juga harus menyelesaikan masalah sambungan solder. Bisa dibilang lebih sulit. Mari kita lakukan ini dulu. Mari kita selesaikan apa yang bisa dilakukan terlebih dahulu. Mari kita kembali dan memikirkan sisanya. Xiao Jie, kamu sedang menggambar apa? Kamu suka melukis, seperti ibu, kan? Pergi dan lihat, apa yang sedang ibu gambar. Dia pasti sedang menyiapkan hadiah ulang tahun untukmu. Biarkan aku lihat. Apa yang kamu gambar untuk Xiao Jie? Jangan mengintip. Ini hadiahku untuk Xiao Jie. Biarkan aku lihat saja. Desainer besar. Aku tidak sabar menunggunya. Biarkan aku melihat mahakaryamu. Tidak. Kamu pelukis besar. Kalau ada yang salah, bagaimana caranya? Aku tidak akan membiarkanmu menonton. Biarkan aku lihat saja. Tidak. Ya sudah, aku tidak melihatnya. Oke. Kamu menggambar dengan bagus. Xiao Jie, lihat. Ini hadiah dari ibu. Indahkan. Xiao Jie. Hai. Kamu pergi keluar untuk mencari inspirasi, dan kamu bilang akan menunjukkan padaku kupu-kupu yang kamu gambar. Kamu memanggilku apa? Kamu memanggilku Hai. Ya? Kalau aku tidak memanggilmu Hai, lalu aku memanggilmu apa? Jadi, apakah kamu ingat siapa aku? Sayang sekali. Ayah tidak setuju aku pergi denganmu. Sebenarnya aku cuma pengen mendesain karya bergaya kupu-kupu. Berharap bisa nemuin inspirasi. Oke, aku bakal bawa lain kali. Aku udah gambar satu buku, penuh sama kupu-kupu. Oke kan? Deal. Benar. Kali ini kita bakal bikin mozaik pakai mother of pearl dan pinggiran emas. Bikin kisi jendela yang cantik. Ditambah dengan gaya roda. Mother of Pearl dan emas. Tahu nggak? Mother of Pearl itu keras tapi rapuh. Kalau emas, tahan lama tapi bahannya lembut. Dua hal ini benar-benar beda. Gimana caranya kamu mau bikin mozaik? Pernah coba sebelumnya? Belum pernah. Tapi banyak merek perhiasan terkenal yang pakai mother of pearl dan desainnya dikombinasiin sama emas. Sebenarnya itu cukup umum. Iya. Kita orang tua, kurang update, dan hampir ketinggalan zaman.
Kalau menurutmu itu gampang, ya udah kerjain sendiri aja. Benar. Sekarang anak muda, ngandalin diri sendiri. Belajar teori desain perhiasan dari luar negeri. Dan jadi aneh-aneh. Kasih warna aja. Dan buka bengkel pewarnaan. Kamu benar. Aku. Sebenarnya, skillku nggak bagus. Jika kamu tahu kemampuanmu tidak terlalu bagus, tolong jangan bersikap sombong di sini. Seperti saat kamu pertama kali datang ke sini. Perhatikan lebih banyak, pelajari lebih banyak, dan bicaralah lebih sedikit. Kamu bisa membereskan saat kamu punya waktu luang. Betapa indahnya. Para pendahulu semua. Kami semua berharap pekerjaan ini bisa selesai sesegera mungkin. Namun pada akhirnya, ini adalah urusan kalian sendiri. Kalian semua bisa mempercepat atau menunda. Jika kalian merasa pekerjaan ini terlalu sulit, kalian juga bisa melaporkannya kepada atasan. Tapi kita hanya membicarakan hal-hal ini. Jangan bawa emosi pribadi ke dalam pekerjaan. Sebenarnya, gabungan mutiara dan emas bukanlah titik sulit dalam desain ini. Kesulitan sebenarnya dari roda waktu adalah hiasan rambut. Kali ini hiasan rambutnya sangat halus. Aku sudah mencoba beberapa kali, tapi hasilnya sangat kaku. Sekarang aku mengerti, jika bukan seorang master yang sangat terampil, tidak mungkin membuat hiasan rambut yang indah. Ini disebut terlalu memaksakan diri. Setiap pukulan untuk membuat hiasan rambut harus dikuasai dengan kekuatan dan ketebalan yang sama. Jika tidak memiliki keterampilan dasar selama lebih dari 10 tahun, kalian ingin membuatnya. Itu mustahil. Jadi, jika kita ingin membuat hiasan rambut yang halus, kita butuh beberapa master seperti kalian semua untuk membantu kami. Tanpa kalian semua, kami tidak akan memiliki kerajinan yang luar biasa. Jadi, desain kami hanyalah selembar kertas sampah. Benar. Kami para orang tua, setelah puluhan tahun makan, bukan cuma kemampuan untuk menjadi tua. Ya, jepit rambut nggak bakal ganggu kalian semua. Apalagi ukiran kecil dari mutiara. Tentu saja. Apa yang terjadi? Aku selalu merasa ada yang nggak beres. Benarkah? Aku nggak merasa begitu. Malahan, aku menemukan perasaan yang familiar. Aku nggak tahu kenapa. Setiap kali aku kerja di tim kustomisasi, aku bisa merasa lebih tenang. Lihat itu. Kamu dan para master tua ini punya hubungan yang harmonis. Tapi, Para master ini punya temperamen masing-masing, terbuka dan baik hati. Mungkin mereka masih marah sama aku karena masa laluku. Tapi kan kamu lihat meja kerjaku waktu aku pergi. Alat-alat dan gambar-gambar itu masih ada di sana. mereka semua punya hati yang lembut. Mungkin aku terlalu banyak mikir sebelumnya. Tapi aku merasa sangat menyesal sama kamu karena aku bikin kamu nggak bahagia. Gao Jie, kenapa kamu masih mikirin? Minta maaf di sini? Gambar sketsnya udah siap? Udah pindahin batu pinusnya? Oke, aku akan pindahin batunya sekarang. Kembali. Lihat kamu, kan kamu cewek. Apa yang terjadi di rambutmu? Ayolah. Sudah dapat. Tidak oke. Para master lama sedang bekerja serius untukmu, tapi kamu bercanda di sini. Ini bukan bercanda. Yu Hong, ini bukan urusanmu. Ini bukan urusanku di luar, tapi di sini. Di Ruihua. Tolong, patuhi etika profesionalmu untuk memberikan beberapa sikap profesional kan. Kami adalah mitra dengan Ruihua paling baik. Dan memberikan hasil akhir. Jadi, metode dan sikap kami dalam bekerja adalah urusan internal Shuizio. Pada titik ini, aku rasa kamu tidak perlu menunjuknya. Oke.
Dan kamu tersenyum tadi. Sekarang kamu menjaga wajah poker saat melihatku. Ingin menghancurkan Bros lagi. Aku sudah bilang, korporasi ini tertulis dalam kontrak. Kamu menggunakan kekuatan negara untuk balas dendam pribadi. Intimidasi jahat. Apakah ini, Ruehua, manajer umum grup Sujin, gaya bekerja? Tidak. Ini seharusnya cara untuk prestise. Jadi aku ingin tahu etika profesionalmu sendiri. Aku harap kamu tidak berbicara terlalu awal. Kamu harus ingat, urat nadi Shui Xiao. Ini butuh kamu untuk membagikan pekerjaan yang baik. Dorongan bersama denganmu. Apa kamu baik-baik saja? Halo? Apakah ini perusahaan properti? Apa aku bilang bahwa kotak di luar rumahku harus diambil? Apa begitu tidak efisiennya? Nona Gao akan datang. Nyonya Qin. Di mana ibuku? Dia mencuci tangan di dapur. Dia akan segera datang. Makan malam sudah siap. Makanlah selagi panas. Terima kasih. Aku akan pulang sekarang. Berhenti memikirkannya. Sudah makan malamkah kamu? Kamu pasti lelah belajar. Lihat dirimu. Kamu terlalu kurus. Kamu perlu mendapatkan lebih banyak nutrisi. Makanlah. Ibu. Apa kamu baik-baik saja? Ziyun. Ayah akan segera pulang. Kamu harus membantuku membujuk ayah. Gao Hai dan aku benar-benar saling mencintai. Sebenarnya, kamu hanya ingat kejadian masa lalu. Gao Hai dan aku akan bahagia. Mengapa ibu bisa mengingat begitu banyak? Apa dia perlahan-lahan membaik? Yu. Lihat, apa yang aku bawa untukmu? Xiao Jia? Bukankah kamu bekerja hari ini? Aku bilang, pintunya terbuka jadi aku. Datang ke sini. Ternyata benar kamu. Kamu diam-diam mengunjungi ibuku. Bukan. Hari ini aku lewat pasar. Aku melihat buah persik favorit ibumu. Jadi aku membawanya sekalian. Masuk. Xiao Jia. Aku tahu. Aku menyembunyikanmu untuk bertemu ibumu. Itu akan membuatmu tidak senang. Tapi aku takut jika aku memberitahumu. Kamu tidak akan mengizinkanku masuk. Aku benar-benar ingin merawat ibumu. Kamu juga membawa ibuku ke dokter, kan?
Ibu sepertinya mulai mengingat sesuatu belakangan ini. Keadaannya tadi malam tidak seperti anak kecil biasanya. Ingatannya sepertinya kembali sebelum dia menikah denganmu. Apa yang kamu lakukan padanya? Dokter bilang ingatannya sedang berangsur pulih. Fragmen-fragmen ingatan itu terjebak pada suatu periode tertentu. Itulah mengapa dia ingat secara terpotong-potong. Tapi ini sudah kemajuan besar baginya. Benarkah dokter bilang begitu? Ibu bisa benar-benar sembuh total? Sulit untuk mengatakan itu. Tapi dokter sedang mencoba perawatan baru dan berharap bisa mengembalikan ingatannya lebih banyak lagi. Kamu lihat, apa efektif? Xiao Ji, kamu bisa menyalahkanku. Tapi aku harap kamu tidak menghentikan pengobatan ibumu. Ya? Ya. Aku setuju. Ini baik untuk ibu. Sementara itu, aku melihat bahwa ini efektif. Bagus. Tapi aku punya satu syarat. Lain kali kamu membawa ibu ke dokter, aku akan ikut juga. Tidak masalah. Ya tentu saja bagus. Ini, ibumu sangat menyukainya. Aku cuci 2. Enggak, makasih. Aku harus buru-buru kerja. Sebentar, nggak lama kok. Tolong tunggu aku. Halo? Apakah kamu sudah ambil kotaknya? Siapa yang suruh kamu ambil? Kembalikan padaku, gak ada yang kurang. Brosnya kali ini. Enggak, proses cetak menyeluruh. Karena terlalu sulit. Hanya detail yang dipisah. Sebenarnya, terima kasih kepada Gao Jie. Keakraban dia dengan kerajinan lama dan baru. Dan fleksibilitasnya. Kami yang tua-tua sebenarnya kalah sama dia. Gao Jie itu pintar. Tapi dia terlalu pintar. Terlalu pintar itu salah. Kenapa aku berpikir dia baik? Kamu lihat itu. Pada saat itu, dia kembali ke tim kustomisasi kami. Kami yang tua-tua sering melirik dia. Tapi dia rajin dan tidak egois. Aku nggak bisa lihat kejahatannya. Dia hebat. Setelah banyak hal, dia masih fokus sama pekerjaannya. Aku juga mengakuinya. Dan menurut kamu, apakah Gao Jie bisa kembali ke grup kustomisasi saat ini? Zheng, aku pikir kamu sangat bingung. Bagaimanapun, dia dan Ziun mengkhianati Rui Hua. Ya, dia sangat hebat. Dia punya banyak penderitaan dan kesulitan di belakangnya. Aku tahu itu. Tapi saya adalah ketua Rui Hua. Jika saya mengizinkannya kembali ke tim kustomisasi, itu seperti bom waktu di Rui Hua. Sekarang ini, hal penting bagi Rui Hua adalah tetap stabil. Masuk. Mr. Yu Pembayaran Huaixin telah dibayarkan. Oke.
Pembayaran telah dibayarkan. Saya siap untuk menebus saham saya. Anda siapkan itu. Kita akan bertemu setelah 1 jam. Brother, ini adalah anggaran. Tolong tanda tangani. Anggaran apa? Brooch Bosley akan dikirim ke pameran di luar negeri. Lihatlah. Ini. Saya tidak bisa menandatanganinya. Kenapa? Arti bagi Rui Hua untuk memulai merek di luar negeri. Apakah Anda perlu saya menjelaskannya lagi? Tidak perlu. Tapi, saya tidak bisa menandatanganinya. Tidak, brother. Apa maksudmu? Kenapa tugas saya semua ditolak tanpa dipikir? Apa yang terjadi denganmu belakangan ini? Anda mempermalukan saya di mana-mana. Apa pendapatmu tentang saya? Katakanlah secara pribadi. Ini bisnis. Jangan bercanda dengan Rui Hua. Maaf saya mengecewakan Anda. Saya tidak pernah menjadi orang yang tidak bermoral dalam memisahkan urusan pribadi dan saya adalah Direktur Keuangan Rui Hua. Saya memiliki hak untuk merencanakan dan mengelola keuangan Rui Hua. Pengeluaran ini di luar ruang lingkup terbaru jadi, aku tidak bisa menandatanganinya. Jangan bicara padaku tentang alasan resmi ini. Bukankah kita bersaudara? Kita bersaudara. Mengapa tidak mengatakannya dengan jelas untuk menyembunyikannya? Apakah kamu yang menyembunyikannya? Pikirkanlah. Sejak masuk ke Rui Hua, kamu melakukan semuanya duluan dan menyembunyikan semuanya dariku. Seberapa besar aku dulu mempercayaimu? Bagaimana kamu memperlakukanku? Aku berjanji untuk bekerja denganmu sejak awal, selain menendangnya pergi. Membuatmu duduk di posisi ini di Rui Hua. Ini tidak pernah berubah sampai sekarang. Tidak pernah berubah. Kakak. Aku tahu apa yang kamu khawatirkan. Milikmu akan selalu menjadi milikmu. Aku tidak menginginkannya, termasuk posisi pewaris Rui Hua. Aku menemukan bahwa kamu tertarik dengan grup Sujin dan Gao Hui. Apa yang terjadi? Apakah sudah waktunya untuk Rui Hua berubah selanjutnya? Aku sibuk. Bos MU, kamu membuatku malu. Aku tidak bisa menyakiti temanku. Berbisnis adalah untuk keuntungan. Kamu juga berdagang dengannya. Bagaimanapun, kontrak juga memiliki tenggat waktu. Aku hanya memintamu untuk menunggu tenggat waktu itu. Pertama kali, jual saja padaku ekuitas di tangan Yuyi. Tapi aku juga tahu, kamu baru-baru ini butuh modal. Kalau tidak, kamu tidak akan datang menemuiku. Lakukan seperti yang kukatakan. Aku bisa memberimu lebih dari yang kamu inginkan. Aku harap bisa mendapatkan penjelasanmu. Penjelasan apa yang kamu inginkan? Kamu ingin menggabungkan Rui Hua dan Shui Xiao untuk membuat bros itu. Mengapa tanda tangan desainernya adalah Gao Jie dan Si Cheng? Ini keputusan perusahaan kami. Apakah kamu punya pendapat? Desainernya adalah Ho Wenwen. Mengapa tanda tangannya orang lain? Ini tidak menghargai desain. Aku menuntut untuk menghentikan pembuatan ini segera. Ini apa ini adalah karya desain? Aku adalah pemimpin grup Sujin. Yang harus kulakukan adalah memperbarui kerajinan tradisional dan menyebarkannya ke seluruh dunia. Desain roda waktu memiliki arti penting bagi Rui Hua. Tidak mungkin bagiku untuk menghentikan proyek ini. Yuzi, kamu sudah dicuci otak oleh Gao Jie. Kamu bodoh, mengapa kamu selalu percaya apa yang orang lain katakan? Karena prasangka terhadap Gao Jie. Untuk percaya pada apa yang orang lain katakan. Apakah itu kamu Gao Hui? Aku sudah tahu beberapa hal. Bos Yu, apa yang bisa kulakukan untukmu? Apakah kamu yang menggambar karya ini? Tentu saja. Secara resmi dikonfirmasi, aku adalah pemilik hak cipta. Aku adalah desainer roda waktu.
Baik. Kalau begitu kamu gambar lagi untukku. Aku butuh konsepnya dan goresan yang sama. Untuk seorang desainer yang bisa mendesain karya untuk pameran. Tidak sulit untukmu kan? Bagaimana bisa begitu? Saya sudah meminta pengacara masalah ini. Tentang hak cipta. Wheel of Time. Saya sudah membatalkannya. Saya akan menjelaskan kepada Lei Xiangdong, Gao Hui. Saya harap kamu jangan melakukan ini atas nama perusahaan di masa depan. Yuzi, kenapa kamu selalu mencari alasan untuk memaklumi dia setiap kali bertemu Gao Jie? Yuzi, Ya ketua. Gao Jie menyelesaikan masalah proses di grup kustomisasi. Apakah kamu tahu itu? Kamu tahu semuanya. Apa pendapatmu tentang ini? Dia hanya melakukan apa yang seharusnya dia lakukan, dan itu saja. Jangan lupa bahwa Anda membuatnya sangat malu pada upacara pertunangan Anda. Sekarang Anda menempatkannya di grup kustomisasi, bekerja dengan para guru. Saya ingin tahu, apa yang Anda rencanakan untuk dilakukan selanjutnya? Anda bisa tenang. Dia dan saya hanya mitra bisnis. Saya tidak meminta Anda untuk berdiri. Keputusan Anda penting bagi semua orang di setiap departemen. Di Ruihua. Jangan mengecewakan orang yang bekerja di Ruihua karena emosi Anda sendiri. Nenek. Saya mengerti kekhawatiran Anda. Setelah desain bros ini selesai, dia dan aku tidak akan punya titik temu lagi. Kamu masih punya jalan panjang ke depan. Aku nggak berharap kamu buang-buang waktumu dengan orang yang nggak cocok buat kamu. Lebih baik kamu hindari penyesalan di kemudian hari. Kenapa tiba-tiba kamu nggak angkat telepon? Nggak boleh ada kesalahan. Dalam perjanjian saham. Yui, Kenapa kamu datang ke rumahku malam-malam begini? aku sudah nelpon kamu berkali-kali, tapi kamu nggak angkat. Aku cuma bisa datang ke sini buat ketemu kamu. Maaf. Kalau aku nggak salah ingat. Waktu kamu nelpon aku itu setelah jam kerja adalah waktu pribadiku. Dan aku nggak mau diganggu urusan pekerjaan. Oke. Setelah kemengganggu kamu, setelah jam kerja. Tapi kalau kamu tahu, apa yang ingin aku bicarakan sama kamu selanjutnya? Kamu nggak bakal sesantai ini. Apa yang terjadi? Lihat sendiri. Gao Jie dan Si Cheng? Betul. Bros itu untuk pameran perhiasan New York. Desainer. Sebenarnya adalah dua nama mereka. Apa yang terjadi? Apa Ruihua nggak punya bakat sendiri? Yuzi cuma mau mengambil alih desain dari luar. Yuzhi pernah mengajukan dana ke aku sebelumnya. Dan lama-lama semuanya jadi milik orang lain. Aku nggak izinkan menggunakan sumber daya Ruihua. Aku udah bicara baik-baik sama dia dan bilangin buat menghentikan proyek ini. Dia nggak dengerin aku. Dia bilang proyek ini sudah dihubungi oleh dia. Dan dia punya hak buat bicara. Aku takut Yuzi dibutakan oleh Gao Jie. Yui, kamu punya hak bicara di Ruihua. Dan kamu adalah saudaranya. Hanya kamu yang bisa menghentikannya sekarang. Dia lagi. Dia bersedia jatuh kemanapun dia mau. Tapi aku tidak akan pernah membiarkan Ruihua jatuh lagi.
Kalau tidak ada yang istimewa, Kamu bisa pulang sekarang. Yui,